Acara selanjutnya, sambutan Ketua Umum DPP IKADIM, sekaligus menutup acara Rakernas secara resmi. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Todung Mulya Lubis, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Anggota 2 BPK yang kami hormati, yang sudah menyempatkan diri hadir pada acara penutupan ini. Kawan-kawan advokat yang datang dari seluruh penjuru Indonesia, walaupun tidak semuanya hadir pada acara penutupan ini. Kita sudah menyelesaikan rapat kerja nasional ini dalam waktu 2 hari dengan cukup maksimal. Kita memanfaatkan waktu kita bukan saja untuk melakukan rapat kerja, tapi juga memberikan kontribusi kita kepada perkembangan hukum nasional dengan 2 acara dialog yang kita adakan dengan sejumlah pakar. Dan kemarin kita mengadakan dialog dengan Ketua Komisi Yudisial. Nah, kita bisa melihat potret hukum di Indonesia, dan kita juga bisa menyumbangkan dan telah menyumbangkan apa yang kita anggap penting untuk perbaikan hukum di Indonesia yang akan datang ini. Nah, saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita sepakat rancangan undang-undang advokat itu adalah pekerjaan rumah kita untuk menyelesaikan kamluk organisasi advokat dan untuk memulai babak baru kehidupan advokat di Indonesia. Dan mudah-mudahan kalau rancangan undang-undang advokat itu menjadi undang-undang dalam waktu dekat. Dengan kerja keras saudara-saudara sekalian, ya, dengan dukungan semua anggota, semua DPC, semua DPD, insya Allah rancangan undang-undang itu akan menjadi undang-undang advokat yang baru. Tadi pagi kita semua membaca di Kedaulatan Rakyat ada pernyataan dari Ketua IKADIM sebelah sono yang mengutip pernyataan Menhukham Amir Samsudin yang mengatakan bahwa rancangan undang-undang advokat itu tidak akan disahkan menjadi undang-undang karena yang lebih penting adalah rancangan undang-undang KUH pidana dan KUHP, karena itu prioritas utama. Saya minta pada semua advokat yang hadir di ruangan ini, termasuk juga yang tidak hadir di ruangan ini, untuk tidak percaya pada pernyataan seperti itu. Pernyataan seperti itu setahu saya tidak pernah diucapkan oleh Saudara Amir Samsudin sebagai Menhukham. Dan kalaupun Saudara Amir Samsudin punya kritik terhadap rancangan undang-undang advokat, dia tidak akan bisa membendung arus bawah dari itikat baik dan komitmen kita semua untuk memperbaiki kondisi, situasi, kualitas profesi advokat Indonesia di masa datang. Jadi saudara-saudara, jangan kecil hati, jangan patah hati, ya. Jangan percaya dengan isapan jempol. Saya masih punya keyakinan, walaupun DPR dihadapkan pada waktu yang pendek menjelang mereka dimisioner, undang-undang advokat itu adalah kehendak sejarah. Nah, saudara-saudara sekalian, selain kita memperjuangkan penggolan rancangan undang-undang advokat,
kita semua sudah, dan yang lain-lain itu semua sudah sepakat bahwa kita akan melaksanakan program Ikadin ke depan, dan kami berharap dukungan dari semua DPC dan DPD, sebab kalau dukungan itu kendor, ya organisasi ini juga akan kendor. Jadi kita bulatkan tekad dan semangat kita berada di jalan yang benar, kita tidak boleh mundur, karena kita sudah sampai pada point of no return. Kita sudah sampai pada poin di mana kita tidak bisa kembali lagi. Nah, saudara-saudara, dalam konteks konsolidasi ini, saya ingin mengingatkan kembali DPD yang belum dilantik, Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Aceh juga minta dilantik, ya. Kemudian yang mana lagi? Sumatera Selatan, ya. Kita tunggu, ya. Dan Papua belum ada di sini kelihatannya. Tapi menurut saya ini pekerjaan rumah kita, dan saya mau sebelum akhir tahun semua DPD ini sudah selesai pelantikannya. Dan kalau bisa kita menambah dengan DPD yang lain yang belum terbentuk pada hari ini. Nah, ini pekerjaan rumah kita yang kedua, ya. Yang ketiga adalah pendidikan hukum, apakah itu pendidikan PKPA, pendidikan awal, dan pendidikan berkelanjutan, itu sudah bisa kita lakukan. Dan saya kira Saudara Magdir Ismail sudah juga menyatakan komitmennya untuk mulai melaksanakan pendidikan berkelanjutan, dan DPD bisa memulai itu di daerah. Saya kira sih tidak ada alasan untuk tidak melakukan itu, apalagi kita menyongsong undang-undang advokat yang baru. Memang akan menyita waktu kita, tapi siapapun yang hidup berorganisasi pasti akan tersita waktunya untuk pekerjaan-pekerjaan semacam ini. Inilah zakat kita kepada profesi advokat Indonesia. Nah, saudara-saudara sekalian, terakhir izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada semua DPD, ke semua DPC yang hadir maupun tidak hadir. Dukungan saudara-saudara kepada DPP Ikadin selama ini adalah dukungan kepada eksistensi kita semua. Bukan dukungan kepada Mulia Lubis, bukan dukungan kepada Artono, kepada Zulkifli, kepada yang lain-lain, tapi dukungan untuk Ikadin. Jangan mengatakan itu dukungan. Nah, terima kasih kepada semua teman-teman, tapi izinkan saya juga menyampaikan terima kasih kepada tim percepatan rancangan undang-undang yang sudah bekerja keras sebelum Rakernas ini diadakan. Saudara Cucuk Sanjaya, komandan lapangan, ada di belakang sana. Cucuk Sanjaya, ya. Karena menurut saya kepemimpinan, komitmen, kerja keras saudara Cucuk ini monumental. Dia berhasil, ya, menggalang semua jejaring yang ada, baik internal Ikadin maupun eksternal, untuk mengkonsolidasikan dukungan terhadap rancangan undang-undang advokat. Tentu saudara Cucuk tidak sendirian karena dia bagian dari tim 5. Tim 5 itu selain Cucuk ada saudara Ronggur Hutagalung, ada saudara Magdir Ismail, ada saudara Agung, Ketua DPD DKI Jakarta. Dan satu lagi adalah saudara Taufik Basari,
Ya. Jadi ini saudara-saudara, inilah 5 serangkai panitia 5. Ya. Panitia 5 tim Rancangan Undang-Undang Advokat Indonesia, dan saya ajak saudara memberikan aplaus terima kasih. Boleh kembali ke tempatnya, Pak. Terima kasih. Oh, saudara, oh, masih ada foto. Ada piata. Oke. Terima kasih. Nah, kemudian saudara-saudara, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kita semua kepada semua anggota steering committee, panitia pengarah. Panitia pengarah ini de jure diketuai oleh Saudara Ronggo Huta Galung. Tapi sebagaimana kita ketahui, Saudara Ronggo Huta Galung sedang berada di Pinang menemani istrinya yang sedang menjalani operasi. Kita doakan bersama semoga semua operasinya lancar. Tapi selain Saudara Ronggo sebagai ketua de jure, ada ketua de facto, itu Saudara Artono, ya, dan Saudara Ramon Nane. Ketua de facto-nya Saudara Artono dan Saudara Ramon Nane. Selain Saudara Artono dan Ramon Nane yang bersusah payah menyiapkan rakernas ini, Itu orang pendek. ada lagi anggota steering committee yang lain, yaitu Saudara Beni. Kemudian Saudara Magdir Ismail. Kemudian Pak Lili. Pak Lili masih ada nggak? Pulang. Wah, Udah pulang. Pak Lili nggak ada ya? Udah pulang, Pak. Kemudian Saudara Prastowo. Prastowo masih ada? Sudah pulang. Masih ada yang apa? Sudah. Sudah semua ya? Nah, kita juga terima kasih kepada SC karena steering committee ini sudah menyiapkan rakernas ini dengan cukup seksama sehingga kita bisa mendapat hasil yang optimal. Terima kasih banyak kepada steering committee. Boleh kembali ke tempat, Pak? Yang paling pendek siapa itu? Nah, terakhir saudara-saudara, tidak lengkap kalau kita tidak menyampaikan terima kasih kepada panitia pelaksana organizing. Iya. Bapak Rido, ayo. Saya tidak hafal semua nama-namanya, tapi saya bisa sebutkan ketua Saudara M. Rido, ya, kemudian Saudara Aprilia, yang sebetulnya buat kita semua, Rido dan Aprilia adalah duit tunggal sebetulnya. Tanpa kepemimpinan Saudara Rido dan Saudara Aprilia, tidak mungkin kita melaksanakan rakernas ini dengan sukses. Nah, saya juga ucapkan satu lagi, saya juga ingin sebutkan satu lagi, Saudara Mulyadi. Ya, Saudara Mulyadi juga adalah tulang punggung dari panitia pelaksana organizing committee. Nah, Depan. saya tahu banyak anggota organizing committee yang lain yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu, tapi atas nama semua kita di sini kita ucapkan terima kasih pada organizing committee. Kalau saya boleh mengatakan, inilah rakernas yang paling sukses yang kita adakan. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan ini kita akan kembali ke masing-masing kota tempat kita bekerja. Semoga hubungan silaturahmi, hubungan profesional, hubungan kejuangan kita sebagai advokat tetap terjaga. Kita masih punya kerjaan yang besar, masih punya tantangan yang tidak
bisa kita lewatkan begitu saja, apalagi di tahun politik, bulan politik. Nah, komitmen dan dukungan saudara tetap kita perlukan, dan saya kira kita pasti menang. Dengan mengucapkan alhamdulillah, rapat kerja nasional IKADIN yang kedua di Yogyakarta, dengan ini saya resmi nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, demikian tadi sambutan dari Ketua Umum DPP IKADIN yang sekaligus telah